Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama saya Arnold Adrian Siburian, kader calon pendeta GKI yang sedang berproses di GKI Pengadilan Bogor. Sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang terkasih, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat dan sukacita ya Tuhan. Dan juga terima kasih untuk segala pergumulan yang membuat kami semakin sadar kalau kami membutuhkan topangan dari Tuhan. Meskipun begitu ya Tuhan, masih ada banyak lagi pergumulan yang kami hadapi yang terkadang membuat kami takut. Tolonglah kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini untuk memahami apa yang harus kami lakukan di tengah rasa ketakutan kami. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan akan dilandasi dari Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 5 dilanjut ayat yang ke-14. Saya akan membaca kutipannya saja di ayat yang ke-4. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapa di sini yang takut dengan gelap? Mungkin baik itu anak kecil atau yang sudah dewasa sekalipun masih ada yang takut dengan gelap. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih yang kita takuti dari gelap? Ada sebuah kutipan yang mengatakan kalau sebenarnya manusia itu tidak takut dengan gelap, tapi takut dengan sesuatu yang ada di dalam kegelapan. Bayangkan ketika ada seseorang yang takut dengan kegelapan, lalu dia harus mengambil HP yang tertinggal di rumah yang sedang mati lampu. Pasti ketika dia masuk, jantung berdebar-debar kencang, suara sekecil apapun akan men-trigger ketakutannya semakin lebih besar lagi. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa berdasarkan ilustrasi tadi, sebenarnya mungkin ketakutan itu adalah sebuah proyeksi kita tentang sesuatu yang belum terjadi. Mungkin akan terjadi, tapi belum terjadi. Dan bisa jadi saja nggak terjadi sama sekali. Namun ketika kita merasa takut, kita semakin sensitif dengan segala kejadian di dalam kehidupan yang terkadang membuat kita malah semakin membatasi diri untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita karena ketakutan kita menjadi murung terus-terusan, kita menjadi pribadi yang tidak lagi ramah kepada orang lain, bawaannya pengen marah. Atau bahkan mungkin karena ketakutan itu juga kita menjadi manusia-manusia yang hidupnya yang mengikuti alur saja, tanpa ada sesuatu yang membuat kita bersukacita. Dalam firman Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang Daud yang meskipun dia digambarkan sebagai sosok tokoh yang dekat dengan Tuhan, dia juga merasakan ketakutan. Pada saat itu dia yang sedang dikejar-kejar, merasa kekhawatiran bahwa nyawanya itu terancam. Kita bisa melihat di sini bahwa kedekatannya Daud dengan Tuhan itu tidak membuat dia kebal dari rasa takut. Namun yang berbeda adalah di tengah ketakutannya ini, Daud memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, dia tidak menyerah, dan dia juga tidak hidup di dalam keputusasaan. Bahwa di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita takuti bukan sesuatu yang salah. Wajar sebagai manusia kalau kita punya rasa takut. Tapi ketika kita dikuasai oleh rasa takut membuat kita tidak bisa menghidupi anugerah ini dengan sepenuhnya, disitulah kita diingatkan untuk terus meletakkan kepercayaan kita kepada Dia yang mempunyai kuasa dan kehidupan ini. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, ketika Daud menyerahkan ketakutannya, waktu dia merasa takut, dia harus mempercayakannya kepada Tuhan. Hasilnya adalah
dia mampu menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Ini mengingatkan kita bahwa bukankah kita di masa lalu juga pernah merasakan ketakutan. Dalam studi, kita mungkin sempat takut mengikuti ulangan. Dalam mencari pekerjaan, mungkin kita takut bahwa kita akan ditolak. Membangun usaha, mungkin kita takut pada akhirnya akan gagal. Atau bahkan dalam membangun rumah tangga, dalam berelasi, mungkin kita takut akan hancur. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan sampai di saat ini, beberapa ketakutan itu mungkin terjadi, tapi bisa dihadapi. Dan beberapa yang lainnya tidak terjadi sama sekali. Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu mengingatkan kita untuk melawan rasa takut dengan sebuah janji yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita mau memegang teguh kuasa dan pertolongannya. Dan sebagai manusia yang fana dengan berbagai macam kelemahannya, kita serahkanlah ketakutan itu kepada Tuhan dan jalanilah hari dengan sebaik mungkin. Di tempat studi, di pekerjaan, di usaha, dan di dalam kita berelasi dengan sesama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan membawa rasa takut atas masa depan, atas pekerjaan, atas usaha, atas relasi yang saat ini sedang kami gumuli. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa menghadapi rasa takut kami dengan terus memegang harapan dan janji dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik, menghidupi anugerah yang telah Tuhan berikan ini dengan sepenuhnya. Terima kasih ya Allah, inilah yang menjadi permohonan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.